Kalau ada orang menikah, yang kita doakan itu apanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau anaknya lahir, yang kita doakan itu apanya? Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Kalau enggak hafal Pak Ustadz, gerak-gerakkan aja mulut. Kalau ada orang yang diberi harta lalu dia sedekah, wakaf, infak, yang didoakan itu apanya? Barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima abaqaita. Nikah yang dimintakan berkah, punya anak yang dimintakan berkah, punya harta yang dimohonkan berkah. Bagaimana dengan orang yang bertambah usia, nambah umur, juga yang dimintakan adalah berkah. Barakallahu laka fi umrik, semoga Allah berikan berkah usia. Berkah itu apa? Kalau dalam tausiah Ustadz Somad seperti ada intonasi bertanya, seperti bunyi pertanyaan, gak usah cemas, gak usah khawatir. Kenapa? Nanti dijawab sendiri. Apa yang dimohonkan dalam berkah itu? Sama seperti minuman, botolnya 600 ml. Kira-kira airnya bisa ditambah atau tidak? Tidak bisa ditambah. Karena botolnya sudah 600, nggak bisa ditambah. Mentok 600. Begitu jugalah usia. Usia nggak bisa ditambah. Allah yang ngomong, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, gak bisa ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan, dimundurkan walau sesaat. Misalnya saya nih yang lagi umur 27 tahun, banyak yang komplain, gak setuju. Umur ini bukan masalah angka, tapi masalah rasa, Besti. Umur tidak bisa ditambah, umur tidak bisa dikurangi, sudah dipatok Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang nambah itu apanya? Yang nambah itu berkahnya. Berkah umur. Ada orang umurnya 17 tahun, hafal Quran, baca kitab, hebat muhadharah, maka ini umurnya berkah. Tapi ada orang umurnya 27 tahun, rumah kantor, kantin, rumah kantor, mall, mati. Kosong. Botolnya 600 ml, tapi isinya beda-beda. Kalau isinya air putih, harganya 5.000. Kalau isinya madu, harganya 100.000. Kalau isinya air zam-zam, harganya 30 juta. Kenapa? Ongkos berangkat umroh. Jadi botolnya boleh sama, usianya boleh sama, umurnya boleh sama 70 tahun. Tapi yang beda adalah berkahnya. Apa yang kita lihat saat ini adalah keberkahan. Berkah itu datangnya dari mana? Dari keikhlasan. Keikhlasan itu datangnya dari mana? Innamal a'malu binniyat. Yang mewakafkan tanah, yang mendirikan bangunan, yang menegakkan masjid. Di masjid ini, walaupun kita enggak sedang sholat, walaupun kita tidak sedang zikir, sedang tidur-tiduran pun ingat Allah. Loh, kok bisa di masjid ini tiduran ingat Allah? Allah. Semuanya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai ibadah.
Ibadah yang diminta Allah dari kita. Allah nggak minta apa-apa dari kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk beribadah. Lalu kalau Allah menciptakan kita untuk beribadah, bagaimana kita cari nafkah? Bagaimana masuk kantor? Bagaimana mengajar? Yang nyari nafkah juga adalah ibadah. At-tajir, pedagang. As-soduq, jujur. Al-amin, amanah. Pedagang, jujur, amanah. Kalau dia mati, ma'an nabiyyin, dia bersama nabi-nabi. Wasiddiqin, dia bersama orang yang benar. Wasyuhada, dia bersama orang mati syahid. Wassalihin, dia bersama orang-orang yang soleh, bukan soman. Dia akan bersama dengan orang-orang yang soleh. Doakan supaya anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Karena orang yang soleh dan solihah yang didoakan di dalam solat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ibu, bapak, kiai mendoakan saya dalam setiap solat. Solat zuhur tadi mendoakan saya, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. 2 kali, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ustaz Somad, ya, saya mendoakan Ustaz 4 kali. Loh, kok 4 kali? Kul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu bukan doa, itu ayat Al-Quran. Bagaimana dengan pemimpin, kepala daerah, kepala negara? Apakah dia sedang beribadah? Ya. Apa kata Nabi saat berkirim surat kepada Raja Romawi? Aslim, masuk Islam. Taslam, kau akan selamat. Aslim, masuk Islam. Falaka ajrani, kau dapat 2 pahala. Pondok pesantren dibantu, santri-santri diberi beasiswa, pemimpin mendapatkan pahala sebanyak rakyatnya yang beramal soleh. Tapi kalau sampai ada yang tidak bisa baca Quran, yang berbuat maksiat, yang tidak diberikan pengawasan, kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu nanti akan ditanya, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedipan mata adalah tasbih, hayunan tangan adalah tahmid, langkah kaki adalah takbir. Semua yang kita lakukan ini, yang berada dalam ruang, tempat dan waktu, semuanya mesti bernilai ibadah. Barulah kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang mengatakan saya ini beribadah, dia sudah masuk dalam kategori sombong. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala abbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi di dalam hati, maka Allah tidak memandangnya. Kita sholat, kita angkat tangan, tapi yang kita sebut nama Allah, Allahu Akbar, kita serahkan 4 kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masya Allah, syukran jazilan guru kita Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya, mengingatkan kita semuanya bahwa tiada lain, tiada bukan, kehidupan ini adalah menunggu ke kehidupan yang abadi, kehidupan yang berikutnya yaitu kehidupan akhirat. Yaitu maka dari itu tadi diingatkan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad bahwa berbekallah sebanyak-banyaknya selama kita hidup di dunia ini untuk bekal di kehidupan kita nanti, yaitu akhirat, dalam meraih kehidupan yang berkah. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti guru kita Ustadz Abdul Somad akan kembali memberikan tausiah bagaimana mendapatkan atau meraih kehidupan yang berkah dengan seiring bertambahnya usia kita.